Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini, di pembelajaran kali ini, di video kali ini, Miss Rani akan membahas tentang simetri putar. Sama seperti yang kemarin, simetri lipat, kali ini kita akan belajar tentang simetri putar. Kalau kemarin itu dilipat, sekarang diputar. Nah, pembelajaran simetri putar ini kalian juga bisa lihat di buku paketnya, buku paket kelas 3 tema 7 halaman 103, 104, dan 105. Nah, itu di latihannya nanti ada 105 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa saja sih yang kita bisa pelajari di simetri putar ini, syaratnya apa, dan bagaimana cara mencari simetri putarnya. Yuk kita simak video kali ini. Nah, seperti yang misalnya tadi bilang, kalau di pembelajaran kali ini kalian bisa lihat di halaman 103 dan 104. Nah, misalnya langsung saja di halaman 104. Kalian bisa lihat di sini ada sedikit syarat dari mencari simetri putar. Nah, yang satu adalah beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Ini berarti ada beberapa bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Lalu lagi, simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan, dengan syarat. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama nih. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Berarti kalau ibaratnya frame foto dan foto, berarti dia harus muat di frame tersebut fotonya. Nah, gimana caranya? Nanti kita praktekkan ya. Dan yang kedua adalah putaran kurang dari satu putaran. Berarti tidak apa-apa kalau tidak penuh satu putaran, tidak kembali lagi seperti semula. Nah, nanti ada beberapa syarat yang sambil kita lihat saat praktek ya. Terus yang ketiga adalah memiliki titik pusat, berarti sesuai dengan titik tengahnya. Gak boleh miring-miring muternya, tapi sesuai dengan titik pusatnya. Yuk, sekarang kita coba praktekkan satu persatu. Kalau tadi di syarat-syaratnya itu kan dibilang kalau ada beberapa yang memiliki simetri putar dan ada yang tidak memiliki simetri putar. Nah, misalnya sudah bagi 4 yang memiliki simetri putar dan 4 lagi yang tidak memiliki simetri putar. Nah, yang bangun yang akan kita pakai adalah yang kemarin kita pakai untuk simetri lipat. Oke, jadi kita perhatikan satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari bidang datar atau bangun datar yang bisa dan memiliki simetri putar. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah persegi. Nah, misalnya namain ya, persegi. Oke, kita pakai yang kemarin gambar persegi. Nah, ini ya persegi ya. Apa sih itu titik pusat? Titik pusat itu adalah titik tengahnya. Titik tengahnya ada di tengah bagian sini. Nah, di sini juga titik pusatnya ada di sini. Gimana cara nyari titik pusat? Kalian bisa tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, mana yang ketemu, yang di sini yang ketemu. Seperti itu ya. Nah, titik pusat ini adalah menjadi porosnya. Jadi kalau puter berarti harus sesuai dengan si titik pusatnya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, karena titik pusatnya di sini ada di sini dan misalnya di sini ada A, B, C, dan D, biar sama nih ya, A, B, C, D, kita akan putar A yang ada di kertas ke B, oke, sesuai dengan titik pusatnya. Gimana caranya? Misalnya nih pakai sini deh, kita putar seperti ini. Nah, ternyata masuk ke frame, ternyata masuk, kita bisa tarik garis ke sini. Ini berarti satu simetri putar. Dari A ke C kita putar lagi, A ke C, tuh, A ke C, maka ada lagi satu lagi, maka ini yang kedua. Lagi putar lagi dari A yang kertas ke D, A ke D, yang ke D, ini satu simetri putar lagi. Yang ketiga, nah yang terakhir dari A kita putar lagi, sekali lagi putar lagi. Nah, seperti ini, maka ada lagi satu, yang keempat.
Nah, berarti persegi simetri putar. Ini SP itu simetri putar ya. Simetri putarnya ada 4. Oke. Nah, ini yang ada. Yang kedua, sekarang kita ke persegi panjang. Persegi panjang ini misalnya punya yang E, F, G, H. Ya, kita tulis dulu E, F, G, dan H. Nah, kita cari titik pusatnya. Titik pusatnya ada di tengah sini. Gimana cara carinya? Berarti tinggal dilipat aja 2 seperti ini dan nanti ketemunya di sini. Nah, ini berarti titiknya di sini. Ya, oke. Kita lihat, kita putar sesuai dengan titik pusatnya. Dari yang E ya. E kita putar 1 kali seperti ini. Apakah ini sudah masuk ke dalam frame? Tidak. Kalau tidak berarti bukan dulu. Yang kedua, masukkah ke dalam frame? Tuh lihat. Apakah masuk ke dalam frame semuanya? Masuk. Kan masuk berarti ini termasuk 1 putaran. Kita lihat dari E ke G. Termasuk 1 putaran. Oke. Sekarang dari E ke putaran selanjutnya. Kita putar lagi sekali. Lihat. Apakah ini masuk ke dalam frame-nya? Tidak, maka berarti bukan masuk ke frame. Bukan simetri putar. Kita lihat lagi. Putar lagi. Nah, ternyata masuk lagi nih di E. Pada saat kembali lagi ke E, maka sesuai lagi dengan bingkainya. Maka kita lihat lagi di sini. Kita tarik garis dari G ke E. Ini adalah yang kedua. Berarti kalau persegi panjang SP-nya atau simetri putarnya itu ada 1, 2, ada 2. Oke, ini ada 2 simetri putar. Nah, sekarang bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga adalah lingkaran. Yuk kita lihat. Yang ketiga adalah lingkaran. Sama seperti yang kemarin. Kalau lingkaran kan kemarin dalam simetri putarnya dalam simetri lipatnya itu termasuk yang istimewa karena dia tidak terhingga. Nah, sama seperti yang ini, lingkaran itu memiliki simetri putar juga yang tidak terhingga. Kenapa? Karena putarannya akan terus masuk frame. Kita coba masuk frame kan nih. Tuh, lihat. Masuk semuanya. Nah, ini berarti lingkaran itu simetri putarnya sama dengan tidak terhingga, atau di sini bisa ditulis tidak terhingga. Seperti itu. Oke. Nah, itu ya kalau lingkaran istimewa berarti dia tidak terhingga. Ini kenapa alasannya kalau roda itu lingkaran, berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena dia bisa berputar lebih baik dibanding yang lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke bidang atau kita lanjut ke bangun datar selanjutnya, yaitu jajar genjang. Kita lihat yang jajar genjang. Nih jajar genjang misalnya sudah punya, ini kita namai dulu M, N, O, dan P. Lalu kita cari titik pusatnya di tengah-tengah sini. Tuh, sini ya. Yuk kita coba putar dari M ke N sini. Kita putar sekali 90 derajat, apa masuk? Tidak. Putar lagi, apa masuk? Masuk. Berarti ini 1 putaran. Ini 1. Oke, kita putar lagi dari M-nya ke posisi lurus ke P. Apakah masuk? Tidak. Putar lagi. Apa masuk? Masuk lagi. Berarti kita tahu kalau jajar genjang itu SP-nya atau simetri putarnya itu ada 2.
Nah, dari 4 ini, 4 yang sudah Miss Rani praktekkan di sini, ada persegi, persegi panjang, lingkaran, dan juga jajar genjang. Ini adalah bangun datar yang memiliki simetri putar. Di antaranya ya, ada 4 nih. Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, dan jajar genjang. Nah, bagaimana dengan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar? Nah, yang seperti ini. 4 bangun ini adalah 4 bangun yang tidak memiliki simetri putar. Apa aja? Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Nah, apakah semua segitiga tidak memiliki simetri putar? Ada yang punya, yaitu segitiga sama sisi. Ya, tapi ini misalnya pakainya segitiga sama kaki. Nah, yang ini adalah trapesium, siku-siku. Lalu di sini ada layang-layang. Lalu di sini ada trapesium sama kaki. Nah, 4 yang ini 1, 2, 3, 4 bangun ini tidak memiliki simetri putar. Kok nggak punya sih? Coba kita buktikan dong, Miss. Baik, kita buktikan. Yang pertama adalah segitiga sama kaki. Tadi kan syaratnya memenuhi semua frame-nya atau semua bingkainya, lalu kurang dari 1 putaran. Berarti kalau satu dia nggak punya, dia balik lagi ke posisi awal tanpa memiliki simetri putar lainnya, itu tidak dihitung ya. Jadi kita lihat di sini nih, kita fokuskan di sini nih untuk untuk titik pusatnya. Kita putar. Apa masuk? Tidak. Kita putar lagi. Apakah masuk? Coba. Bentar. Nah, apakah masuk? Tidak. Kita putar lagi. Masuk? Masuk. Tapi ini ke posisi semula, maka tidak dihitung. Maka kita tahu kalau segitiga sama kaki, simetri putarnya sama dengan 0. Berarti tidak memiliki simetri putar. Oke. Yang selanjutnya trapesium siku-siku. Nih, kelihatan kan? Kita coba titik pusatnya kita titikkan di sini nih. Nah, di sini ya. Kita putar nih. Kita coba bentar supaya kelihatan. Nih. Kita putar. Pertama lurus, sep. Tidak. Ke sini. Masuk ke? Enggak juga. Kita balik lagi ke sini. Enggak juga. Ternyata balik lagi ke posisi semula. Baru punya. Nah, ingat kalau dia tidak punya masuk ke frame sebelum yang ini, berarti ini tidak dihitung ya. Berarti simetri putarnya itu 0 karena hanya kembali lagi seperti semula. Oke. Terus lanjut ke layang-layang. Nih, layang-layang. Kita putar. Kita tengah-tengahnya ini deh. Ini nih sini ya. Putar di sini. Nih, apakah masuk? Tidak. Kita putar lagi di sini. Apakah masuk? Tidak. Kita putar lagi di sini. Apa masuk? Tidak lagi. Apalagi masuk ke sini? Balik lagi seperti semula? Iya, masuk. Hanya masuk pada saat posisi semula, berarti tidak dihitung. Berarti simetri putarnya itu sama dengan 0. Oke. Balik lagi. Satu lagi nih, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, kita lihat di sini pusatnya, baru kita putar. Oke, kita putar ya. 1, belum masuk. 2, belum masuk juga. 3, sini, belum masuk. 4, baru masuk. Tapi ini ke posisi semula, nggak punya berarti ya. Di sini berarti simetri putarnya sama dengan
0. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah punya 4 bangun datar yang memiliki simetri putar dan 4 bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Lihat, yang memiliki simetri putar itu adalah persegi, persegi panjang, lingkaran, dan juga jajar genjang. Terus yang tidak memiliki segitiga sama kaki, trapesium siku-siku, layang-layang, dan trapesium sama kaki. Oke, segitu aja penjelasan dari Miss Rani. Kalau memang masih bingung dan masih susah untuk dimengerti penjelasan yang tadi, boleh bertanya pada guru masing-masing. Nanti tanyakan saja apa yang kalian tidak mengerti. Nah, untuk latihan hari ini, kalian bisa lihat di buku paketnya halaman 105. Nih, seperti ini. Lihat, ada bangun datar memiliki simetri putar dan banyaknya. Nanti kalian sebutkan, pilih dari 8, itu yang tadi misalnya praktekan, pilih 5 bangun datar saja. Apa saja bebas, tidak usah digambar, cukup tuliskan saja nama bangun datarnya. Lalu apakah dia memiliki simetri putar? Kalau punya tinggal di checklist, kasih checklist. Kalau tidak punya, kasih silang. Nah, kalau punya, itu berarti tuliskan berapa banyaknya. Oke, kalau misalnya ternyata persegi, simetri putarnya ada apa enggak? Ada. Banyaknya ada 4, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada? Berarti kalau yang tidak ada, simetri putarnya disilang di sini, lalu banyaknya 0. Oke, bisa dimengerti ya. Nanti tugas ini kalian kerjakan, dan kalau memang punya kesulitan dalam mengerjakan, boleh ditanyakan di grup atau pada guru masing-masing lebih baik, atau kalau nggak mau langsung nanya ke Miss Rani, boleh di grup kelas, atau boleh berkomentar di video ini. Oke ya, sekian video dari Miss Rani. Kalau suka dengan videonya jangan lupa di like. Kalau memang tidak suka dengan videonya boleh di dislike aja. Kalau mau nanya boleh di komen. Terima kasih untuk perhatiannya untuk pelajaran hari ini. Miss Rani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai ketemu di video selanjutnya.